Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Wahyudi dengan nomor NIM 207200077. Di video kali ini saya akan membahas materi dari mata pelajaran reproduksi dan embriologi dengan judul yaitu mikrosporangium dan makrosporangium, yang dimana dosen pengampu pada mata pelajaran ini itu Bapak yang terhormat Bapak Wahilman Sahni SPD MPD. Langsung saja dengan mengingat waktu bahwa mikrosporangium atau makrosporangium ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang kemampuannya untuk berkembang biak, di mana individu yang dilahirkan akan serupa dengan orang tuanya. Contohnya itu pada mata yang berwarna coklat, dan ada juga pada tumbuhan seperti mahkota bunga yang berwarna merah. Hal ini disebabkan karena adanya gen di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, gen ini merupakan substansi bahwa pewarisan sifat yang terdapat di dalam kromosom. Eh, tahapan dari awal proses pewarisan sifat tersebut adalah pembentukan gamet atau sel kelamin yang sering disebut dengan proses gametogenesis melalui proses pembelahan sel secara meiosis. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai mikrosporangium. Nah, di sini teman-teman yang melihat video ini apakah tahu apa itu mikrosporangium? Jadi, mikrosporangium itu merupakan struktur tanaman yang memproduksi mikrospora atau gamet jantan dengan menjalani meiosis, atau proses ini dikenal sebagai mikrosporogenesis. Nah, jadi mikrosporangium ini terjadi di anther of the flower pada angiospermae dan kerucut jantan dari angiospermae. Nah, jadi di dalam angiosperma ini mikrosporangium ini dikelilingi oleh 4 lapisan yang dikenal sebagai epidermis, endotelium, lapisan tengah, dan tapetum. Sehingga ketiga lapisan luar ini mengelilingi mikrosporangium dan membantu melepas butiran serbuk sari. Nah, tapetum, lapisan dalam, membantu mengembangkan dan memberi nutrisi pada serbuk sari. Selanjutnya kita masuk ke itu, yaitu yang namanya struktur mikrosporangium. Nah, di sini ada beberapa struktur lengkap mikrosporangium. Seperti yang pertama itu ada namanya epidermis, atau yang bisa kita kenal sebagai kulit ari. Yang kedua itu ada namanya endotelium. Yang ketiga itu ada namanya lapisan tengah, dan yang terakhir ada namanya tapetum. Nah, di mana ketiga ini epidermis, endotelium, dan lapisan tengah ini mengelilingi serbuk sari dan membantu pemisahan atera untuk membantu melepaskan serbuk sari. Nah, sedangkan tapetum ini membantu mengembangkan dan memberi nutrisi pada serbuk sari. Jadi di sini teman-teman sudah paham ya apa itu struktur mikrosporangium. Langsung saja ke materi selanjutnya. Adapun tahapan pembentukan mikrosporangium secara lengkap adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 poin tahapan pembentukan sporangium. Seperti yang pertama itu adalah sel induk mikrospora, atau melakukan pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan sepasang sel haploid. Nah, selanjutnya yang kedua itu sepasang sel haploid membelah meiosis kedua dan menghasilkan 4 mikrospora. Selanjutnya yang ketiga itu adanya setiap mikrospora ini mengalami pembelahan kariosis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Dan yang poin keempat di sini teman-teman bisa baca yaitu bahwa inti generatif ini membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal sebagai generatif 1 dan generatif kedua. Selanjutnya, kalau kita tadi telah membahas tentang mikrosporangium, maka kali ini kita akan masuk ke materi makrosporangium, yang dimana makrosporangium ini adalah struktur yang menghasilkan megaspora pada tanaman. Nah, pada tanaman berbiji, makrosporangium ini adalah sebagai ovula. Jadi makrosporangium ini merupakan salah satu tipe sporangium pada paku yang akan menghasilkan makrospora atau spora dengan ukuran yang lebih besar. Nah, jadi makrospora ini biasanya akan tumbuh menjadi Podatrium betina yang akan memproduksi archegonium yang akan menghasilkan ovum.
Nah, selanjutnya dengan mengingat waktu, teman-teman semuanya bisa baca di sini kelanjutannya. Selanjutnya itu ada namanya tahapan makrosporangium secara lengkap pada tumbuhan berbiji. Nah, di sini kalau teman-teman tadi menyimak video saya yang sebelumnya bahwa tahapan mikrosporangium ini dan mikrosporangium ini itu pada poin pertama dan kedua ini sama ya teman-teman. Nih, kan sama. Jadi bahwa tahapan makrosporangium secara lengkap ini ada 5. Saya baca langsung ke poin ketiga, yaitu 3 anakannya di antara mengalami degenerasi atau mati. Selanjutnya poin keempat itu megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis atau diikuti meiosis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar. Selanjutnya poin terakhir, poin kelima itu 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder dan 3 antipoda dan 2 sel generatif dan 1 ovum. Selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan dari mikrosporangium dan makrosporangium. Yang dimana perbedaannya itu ada yang pertama itu namanya di divisi. Bahwa divisi ini adalah proses perkembangan sporangium menjadi sel kelamin jantan yang disebut dengan mikrospora atau serbuk sari. Sedangkan makrosporangium ini adalah proses perkembangan sporangium menjadi sel kelamin betina yang disebut dengan megaspora atau kantung embrio. Selanjutnya setelah divisi ada yang namanya perbedaan terletak di jumlah gamet pada bunga, ukuran dan hasil gamet, dan yang terakhir itu adalah perbedaan letaknya itu di fase. Kalau kita membahas perbedaan tentunya ada persamaan. Nah, jadi persamaan antara mikrosporangium dan makrosporangium tidak banyak ya teman-teman, seperti ada terdapat 2 poin ini, yaitu makrosporangium dan mikrosporangium adalah 2 suku struktur yang menghasilkan gamet atau spora pada tanaman heterospora termasuk tanaman biji, dicocit, dan pakis. Sporogenesis ini terjadi di dalam dan spora haploid itu atau gamet yang diproduksi oleh mitosis. Nah, jadi kesimpulan dari materi mikrosporangium dan makrosporangium ini adalah jadi bahwa megasporangium ini adalah kantung di mana gamet betina atau megaspora diproduksi, sedangkan mikrosporangium adalah kantung tempat gamet jantan atau mikrospora diproduksi. Maka terjadi pada tanaman berbiji, likofit, dan pakis. Nah, perbedaan utama antara megasporangium. Nah, jadi teman-teman, megasporangium ini atau mikrospora makrosporangium teman-teman sama aja. Jadi perbedaan utama antara makrosporangium dan mikrosporangium ini adalah jenis atau jenis gamet atau spora yang diproduksi oleh masing-masing jenis sporangium. Dan sekian hasil presentasi dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.